Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini seperti biasa. Baik, sungguh luar biasa kemarin persidangan. Ditampilkan beberapa anggota, ada 6 orang ya. Kita ketahui di sana anggota ada dimulai dari sebentar ya, karena memang kemarin saya membawa catatan ya, dan ini sudah ada catatannya. Jadi karena memang tidak bisa di live streaming, tidak boleh di record juga ya, memakai catatan saja ini akhirnya. Tapi semuanya ya sudah adalah di sini ya. Minimal ada kisi-kisinya. Ya, dari mulai kemarin kita ketahui bahwa yang pertama adalah saksi Pak Dede, ya, anggota, kemudian Pak Karsa, Pak Aceh, kemudian Pak Roni, Pak Irlan, juga Pak Taryono ya. Sebentar. Jadi ada beberapa hal di antara mereka semua, beberapa poin yang memang ada yang memang biasa saja ya menjawab pertanyaan, tapi ada juga yang menarik, memang harus kita simak semua. Ada satu bahwa nanti kita bahas satu-satu. Kita ngebahas masalah Yoris nanti ya. Nanti kita juga akan ngebahas masalah Danu. Jadi ternyata ya bahwa dari semua yang disampaikan oleh para saksi adalah kita akan bicarakan masalah tas ya, seputar tas yang dilaporkan kepada Polsek, di mana di dalam tas tersebut adalah ada suatu barang ya. Nah, kita ketahui bahwa disampaikan di persidangan itu ibu itu adalah tasnya Ibu Mimin. Ya, tasnya Ibu Mimin. Nah, tentu nanti akan kita pertanyaan kenapa itu masuknya ke tasnya Ibu Mimin ya. Yang kedua juga bahwa isi tas itu adalah uang 30.400.000 dan beberapa perhiasan di sana ya, ada kalung dan cincin, dan ada beberapa lagi barang yang lain. Nah, tentu disampaikan di sana bahwa ada perjalanan dari TKP ke Polsek. Sedangkan memang di Polsek situ itu kan ada serah terima. Nah, itu disampaikan di setiap saksi tadi. Ya, saksi-saksi itu disampaikan dan dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum Pak Yosef Hidayah mengenai siapa yang memberikan tas tersebut. Terutama pada saat dari saksi-saksi, mulai dari Pak Dede, kemudian Pak Karsa. Di bagian Pak Karsa itu sangat jelas disampaikan. Cuma memang tidak ada dari saksi-saksi ini yang menyampaikan dari mana tas itu yang memberikan gitu. Termasuk apalagi di anggota yaitu Pak Irlan. Pak Irlan pada saat dicarcer oleh Pak Rahman Hidayat, di sana terus dikejar, masalah adalah ujungnya siapa yang memberikan tas tersebut. Dan Pak Irlan itu mengatakan tidak tahu. Terus ditekan oleh Pak Rahman Hidayat hingga akhirnya Pak Yosef yang berbicara di sana di akhir sidang, yaitu Pak Irlan. Pak Irlan menjabarkan di sana bahwa apa isi daripada tas itu kemudian lihat semua ada barang-barang yang ada di dalam. Tapi ada pertanyaannya itu dikatakan siapa yang memberikan tas tersebut? Pak Irlan tidak bisa menjawab. Ya. Akhirnya Pak Yosef yang bicara bahwa itu berasal dari Yoris katanya yang membawanya gitu. Nah,
tentu ini juga jadi perdebatan yang akan nanti sengit di persidangan selanjutnya, karena nanti akan ditampilkan Yoris di hari Kamis nanti, karena memang hari kemarin tidak jadi untuk dijadikan saksi, dan pasti ini akan dikonfrontasi. Nah, inilah hebatnya di persidangan. Nanti akan dikonfrontasi saudara Yoris mengenai permasalahan apakah memang benar Yoris membawa uang yang 30.400.000 itu ke Polsek. Nah, itu nanti yang akan terus nanti dikejar di persidangan selanjutnya. Permasalahannya memang sekarang adalah tahu dan tidak tahu kalau di persidangan. Kalau memang tahu ya tahu, kalau tidak tahu ya tidak tahu. Karena apa? Tidak dipaksakan, kalau memang tidak tahu harus saja ditahu. Karena itu menjadikan penilaian buat hakim nantinya. Tetapi yang jelas bahwa memang ini tadi sempat ramai juga diperbicarakan dalam masalah ini. Karena memang hampir semua saksi tidak tahu mengatakan siapa yang membawa tas yang berisi uang 30.400.000 tersebut. Ya, itu yang memang ya kan tadi akhirnya Pak Yosep yang menyampaikan di sana bahwa Pak Yosep lah yang memberikan uang itu kepada Yoris, dan Yoris katanya dibawa ke Polsek. Apakah ini kan baru dugaan? Apakah memang Irlan tidak mau mengatakan atau memang lupa, ya, tidak tahu, atau memang sama sekali tidak tahu siapa yang memberikannya? Kalau misalkan dugaan bahwa apakah Irlan menutupi bahwa itu Yoris yang memberikan, ya itu kan masih bentuk pertanyaan. Bagaimana meyakinkan bahwa memang itu Yoris yang membawa uang tersebut ke TKP? Ya, biasanya yang berbentuk barang bukti adalah ada serah terima. Tetapi di sana ada perkataan bahwa uang itu adalah bukan barang bukti. Ya. Bahwa uang itu bukan barang bukti. Saya lupa lagi mana ininya ya. Jadi disampaikan bahwa uang itu bukan barang bukti katanya. Ya, tapi walaupun bagaimanapun itu kan berbentuk uang besar. Karena disampaikan itu adalah untuk gaji guru. Ya, penyampaiannya begitu bahwa itu untuk gaji guru. Ya mau gaji guru apapun itu ya, karena memang di dalam tas itu ada selain uang, ada perhiasan. Tentunya barang yang satu tempat di satu tempat tas harusnya memang ada serah terima. Ya kan? Karena uangnya kan bukan ratusan ribu, ini ada 30.400.000 yang disampaikan katanya untuk gaji guru. Yang sempat itu diberi kepada Polsek, kemudian akhirnya disampaikan ke waktu itu Polres sempat mengatakan tolong dibalikin uang tersebut. Seperti itu. Nah, ini menarik ya. Nah, hari ini kita bahas masalah tas dulu ya. Misteri tas aja dulu. Karena artinya bahwa dari kesimpulannya bahwa dari saksi anggota tersebut mereka tidak mengatakan dari siapanya dan tidak mengetahui. Kalau kita lihat dan amati dari perjalanan sidang tadi malam, dari mulai beberapa anggota, apakah sudah terlihat apakah ada obstruction of justice di sana? Ya. Dan aura-aura obstruction of justice memang sudah terlihat di persidangan itu. Nanti kita tunggu kelanjutan daripada obstruction of justice ini. Ya. Apakah hanya sekedar kode etik? Apakah sudah mulai lari ke pidana? Ya. Kemungkinan juga mungkin saja ke arah-arah yang lebih daripada kode etik. Mungkin saja sudah mulai terbaca. Tapi ini kan keputusannya masih di pihak penyidik. Ya.
Tetapi gambarannya di persidangan sudah terlihat. Bagaimana nanti saksi satu saksi, ya ada saksi yang memang susah untuk mengatakannya, ya begitu dicercer sekali di sana oleh pihak hakim, oleh pihak jaksa penuntut, juga oleh penasihat Rahman Hidayat. Terakhir yaitu saksi Taryono, habis di sana. Ya, saksi Taryono susah untuk berkata-kata dan banyak sekali dicercar terus. Apakah ada obstruction of justice? Karena berhubungan dengan menyuruh Banpol Uci untuk datang ke TKP. Disampaikan oleh hakim juga di sana kemarin. Tapi nanti kita bahas ini lebih khusus ya. Kita bahasnya adalah masalah tas dulu, misteri tas. Jadi sangat-sangat misterius tas itu, karena kenapa mereka tidak mau mengatakan, ataukah memang mereka tidak tahu, apakah tidak mau mengatakan, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa tidak ada yang mereka tahu siapa yang membawa tas tersebut ke polsek. Apakah ada orang yang dilindungi atau apa? Kita juga masih belum tahu. Jelas ini masih dugaan-dugaan ya. Tetapi asumsi-asumsi mulai muncul pada saat melihat kita persidangan di sana. Dan memang banyak hal yang terbuka di sana yang memang kita tidak ketahui sebelumnya. Akhirnya kita bisa melihat keterbukaan di persidangan itu. Termasuk juga adalah masalah kesaksian Danu. Nanti akan kita bahas di cerita selanjutnya. Ini sangat luar biasa, kesaksian Danu. Ya. Ternyata kita baru tahu nih di persidangan ini. Nanti kita lanjut. Maaf. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Misteri tas berisi 30.400.000.